Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Wijayanto MA, yang kita tunggu-tunggu tausiahnya, yang kami hormati Bapak Camat Banjarsari beserta jajarannya, khususnya dari kalangan Muspika, yang kami hormati Ketua IPHI Kecamatan Banjarsari beserta jajarannya. Tidak lupa juga yang hadir Kepala KUA Kecamatan Banjarsari, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan wabil khusus teman-teman jamaah haji Kota Surakarta 2024 yang baru saja pulang dari tanah suci atau tanah haram, sekarang berada di tanah halal. Alhamdulillah, secara kepulangan utuh, meskipun sampai di tanah air ada satu yang Allah kehendaki diwafatkan, dan wafatnya wafat yang baik, karena dari penerbangan langsung ke rumah sakit, dan insya Allah itu wafatnya dalam keadaan suci dan telah selesai melaksanakan ibadah haji. Bahkan wadaknya juga sudah dibayarkan dam. Mudah-mudahan beliau almarhum Bapak Haji Rodlim senantiasa diberi kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kebaikan-kebaikan yang lebih dan keberkahan hidup serta kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kami diminta memberikan oleh-oleh, biasanya oleh-oleh yang terlihat itu katanya satu batuk, yang kedua air zam-zam. Tapi pada kesempatan kali ini mungkin lebih tepat, apalagi tadi dibatasi 10 menit, kami akan menyampaikan kesan pesan, meskipun kami tidak bisa mewakili satu persatu jamaah. Hampir 500 jamaah haji Kota Surakarta, dan tentu masing-masing punya kesan, punya cerita yang berbeda. Dan jamaah haji Kota Surakarta berada pada dua kelompok terbang, yaitu kloter 90 SOC bersama dengan jamaah haji dari Karanganyar, dan 91 SOC bersama dengan jamaah haji dari Boyolali. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi pertama kepada jajaran pemerintah Kota Surakarta, karena telah banyak memberikan layanan yang luar biasa, khususnya di bidang kesehatan. Ada dua kata kunci yang kami rasakan. Pertama, melayani, yang kedua peduli. Jadi kami jamaah haji dilayani dengan baik, terutama di Faskes, di Puskesmas. Tidak hanya dilayani tapi juga
peduli, kami dipantau. Bahkan ada ya, di apa nggih, guyonannya niku pokoknya digretei. Ya. Jadi sedikit-sedikit ada yang dijapri, diwapri oleh petugas kesehatan demi kita bisa memenuhi syarat istitoah. Dan itu luar biasa. Kami mendapat cerita dari beberapa daerah, kami saling cerita. Ternyata Solo lebih dulu, di tempat lain belum. Kemudian proses screening kesehatannya ternyata Solo itu nggak seperti di tempat lain yang kesan mereka. Saya tidak mengada-ngada. Ada yang menyampaikan kok tempat kami koyok sak-sae. Ya, Solo itu luar biasa dan ini sangat membantu perjalanan jamaah haji Solo karena istitoahnya dipersiapkan sedemikian rupa, dipantau, dibimbing sehingga bisa istitoah betul dari aspek kesehatan. Kemudian juga dari Kementerian Agama Kota Surakarta yang sangat luar biasa, sama melayani dan peduli. Ya, jadi Pak Yono hadir nih kok. Alhamdulillah ya, beliau langsung hadir di grup, di offline, di banyak tempat. Jamaah tidak ada yang rikuh kewuh kalau minta bantuan pada beliau. Ya, pokoknya ini sangat memudahkan perjalanan kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dari kami mau berangkat haji, pertama melihat jumlah jamaah haji Indonesia yang terbesar sepanjang sejarah, 241.000 jamaah itu yang kuota, belum yang non kuota. Bayangan kami ini bisa jadi akan terjadi hal-hal yang menyulitkan, tapi alhamdulillah perjalanan kami lancar, pelaksanaan ibadah haji itu lancar. Tidak ada tragedi seperti mungkin tahun yang lalu ada tragedi Musdalifah. Tahun ini alhamdulillah lancar semuanya. Saya kira itu berkat ya kesungguhan dari berbagai pihak penyelenggara, baik itu PPIH maupun pemerintah Arab Saudi dalam rangka melayani Duyufur Rahman, para jamaah haji supaya bisa berhaji dengan baik. Ya, cuma namanya haji tentu beda dengan pelesiran. Tantangannya tentu masih banyak dan memang harus ada. Ya. Kemudian dari segi pemondokan, alhamdulillah pemondokan jamaah haji tahun ini kalau radius paling jauh itu 4,5 km. Jadi kalau dulu ada Aziziyah, sekarang paling jauh itu di Sisah. Dan itu pun difasilitasi dengan bis sholawat yang luar biasa. Cuma kalau bisa meminta tahun ke depan diperbanyak sopir dari Indonesia. Ya, ini karena banyak sopirnya dari Mesir dengan karakter yang beda. Ya. Kalau sopir Indonesia kami ketemu hanya 2, enak banget, monggo bapak. Nah, kalau sopir asing selain problem komunikasi juga karakter budaya beda. Kemudian di Madinah, tentu di Madinah pemondokannya dekat. Ya, kalau jamaah haji di Maktab 99 termasuk kloter 9091 radius paling jauh 350 meter. Jadi tidak jauh ya. Kemudian pelayanan konsumsi alhamdulillah full. Maka ungkapan haji tamattu itu sering dipelesetkan oleh teman-teman jamaah haji, tangi mangan ngantuk. Jadi tamatnya tangi mangan ngantuk ya. Kenapa? Karena makanan berlimpah, servis di hotel 3 kali full, di Armusna itu melimpah. Ya memang kalau
ada yang perlu dievaluasi, mungkin menunya disesuaikan dengan cita rasa daerah masing-masing. Oh ini Jawa Tengah. Jawa Tengah itu senengnya duduh ya. Ya, di sana nggak ada duduh ya. Ya mungkin ada pecel, ada yang sebagainya. Kalau kami ngecek kemarin itu yang di Maktab 99 itu kateringnya Bin Marta itu Makassar. Ya, jadi Bin Marta itu dari Makassar. Mungkin mudah-mudahan besok bukan Bin Marta tapi Bin Tokyo. Ya, berarti Solo nih. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, pelaksanaan haji dari Tarwiyah, kemudian Arafah, Muzdalifah, Mina, alhamdulillah lancar. Dan kami juga mengapresiasi dari para petugas, karena petugas misalnya meskipun pemerintah tidak memfasilitasi tarwiyah, karena memang tarwiyah itu sunnah, dan kalau difasilitasi ada kemungkinan madorot karena kecapean di Mina kemudian bisa terlambat ke Arafah, tapi para petugas sangat welcome jika ada jamaah haji yang melakukan tarwiyah, bahkan juga membantu mengkoordinasikan dengan maktab sehingga berjalan lancar. Ada satu hal yang juga perlu kita apresiasi, kemarin itu pendorongan ke Mina yang tarwiyah maupun pendorongan ke Arafah yang tidak tarwiyah itu ternyata dimajukan 1 hari. Dan itu sempat kita bingung, tapi setelah kita pahami itu mengantisipasi problem yang ada pada tahun sebelumnya supaya tidak terjadi keterlambatan. Sebab kalau sampai terlambat jamaah haji di Arafah itu bisa ya menjadi masalah. Karena kalau sampai sudah zawal baru sampai, maka akan menjadi masalah bagi keabsahan ibadah wukuf di Arafah. Kemudian juga di Muzdalifah, alhamdulillah apa yang kemarin diperbincangkan masalah murur untuk yang jamaah haji yang normal tidak ada di maktab kita 99, cuma yang risti juga ada murur. Memang kalau mau dievaluasi mungkin perlu payung fatwa dulu ya tentang murur supaya jamaah haji itu nyaman. Ada fatwa dari MUI ya, kemudian apa yang menjadi kebijakan kedepannya ada sandaran fatwa sehingga jamaah haji menjadi nyaman. Kemarin alhamdulillah tidak ada murur. Kemudian tanazul juga ada sebagian kecil yang tanazul, tapi untuk jamaah dari Solo banyakkan tidak tanazul melihat tenda Mina masih cukup meskipun harus untel-untelan. Ala kulli hal, perjalanan haji kami berjalan dengan lancar. Terakhir kami menyampaikan refleksi sedikit. Ya, ada 2 hal saja. Yang pertama Bapak Ibu, ya, untuk kita beribadah haji itu ada aspek istitoah. Istitoah itu perlu kita upayakan. Menabung itu berupaya kita istitoah. Tapi kita harus sadar akan batasan-batasan istitoah. Makanya tadi Pak Camat agak curcol ya, beliau belum haji padahal beliau mampu, cuma beliau sadar batasan. Meskipun mampu finansial, fisik sehat, tapi ada aturan, ada regulasi, ada kuota. Maka kita perlu sadar batasan itu. Seandainya kita udah nabung kemudian istitoahnya nggak lolos, kita harus sadar. Ya, contoh gampangnya sholatlah. Ibu-ibu yang head nggak perlu, rasanya nggak enak nggak sholat, nggak perlu. Ya, bagi kita yang tidak berkesempatan haji padahal mampu, maka nggak enak rasanya nggak haji, nggak perlu. Karena ada batasan istitoah.
Refleksi yang kedua Bapak Ibu, ketika kita ibadah haji, kita memerlukan kematangan, khususnya satu kematangan ilmu, kedua kematangan spiritual, minimal ketiga kematangan berpikir. Mengapa itu penting? Karena banyak kasus yang kami temui di lapangan. Ada haji, orang haji itu bingung. Jadi sudah belajar di KBIH masing-masing, bahkan pemerintah kota dan Kemenang itu menyediakan layanan manasik sepanjang tahun, tapi nggak nyantol-nyantol kayaknya. Sampai sana bingung banyak. Ya. Ada juga jamaah haji itu yang, mohon maaf, karena setelah melihat di sana ternyata haji itu gampang, melaku, mubang, ternyata gampang. Lalu mereka berinisiatif. Saya menemukan dua kasus yang aneh. Satu, ada orang saya tanya, niki tawaf sunnah nopo umroh bapak? Umroh. Keng Tamim bayar pinten? Boten Keng Tamim, Keng Bundi, Keng hotel. Satu. Yang kedua, ada orang cerita, nggen kula sing sepuh-sepuh pun kula wadake 3 hari yang lalu. Lah, mungkin teng Madinah kapan? Minggu depan. Wadak 3 hari yang lalu, ke Madinahnya minggu depan. Ya, ini dia itu karu gitu. Karunya inisiatif. Nah, itu perlu kematangan. Maka minimal kematangan berpikir. Kalau belum paham fikihnya, fasalu ahlat dzikri. Ada pembimbing KBIH, ada pembimbing ibadah di kloter. Banyak ya, jamaah haji yang lain, tapi jangan sampai kita menyibukkan sendiri. Itu yang kami maksud dengan kematangan. Terakhir, kematangan spiritual. Ada terakhir yang saya sampaikan, ada kasus di Musdalifah, kami mau keluar untuk antri bis, ada rombongan ibu-ibu, saya tidak sebutkan daerahnya, tidak sebutkan dari mana. Ya. Mohon maaf, waktu habis. Rombongan ibu-ibu itu dorong kita. Setelah bisa masuk, rombongan ibu-ibu itu bangga bisa ngangsek dengan kekuatannya. Ya, ini haji tapi menyakiti orang. Dan qadar Allah, setelah sampai di mau masuk bis, rombongan itu 2 orang pingsan. Nah, mereka keluar semua. Ya, itulah ya kematangan spiritual perlu kita miliki ketika kita berhaji. Karena waktunya habis, aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, acara berikutnya adalah tausiah dan doa yang kali ini akan disampaikan oleh Al-Muharram Ustadz Kiai Haji Dr. Wijayanto MA dari Jogja. Kepada yang terhormat Al-Muharram Ustadz Kiai Haji Dr. Wijayanto MA, kami persilahkan.